Itu keren ya bonekanya ya. Dialog kita kali ini masih membahas mengenai film jalanan yang sekarang diputar di bioskop terkemuka di Jakarta. Nah ini kita ke Daniel, kalau kita lihat sebenarnya kan mereka bertiga ini digambarkan dengan cerita sebenarnya dalam film ini begitu ya. Tapi ada kesulitan untuk mendirect karena tadi kan juga begitu natural dari perbincangan dan soundbite yang dihasilkan. Ini bagaimana Daniel? Mungkin hal paling penting bagi saya sebagai sutradara film jalanan adalah kesabaran. Saya dari awal merasa saya harus sabar kalau benar-benar mau dapat momen-momen yang real, yang natural dalam kehidupan mereka bertiga. Tidak bisa kita turun ke jalan pakai kamera, suruh mereka melakukan sesuatu atau tanya mereka pertanyaan tertentu dan berharap ini akan keluar secara natural. Oh, jadi diikuti dan memang tidak terlalu memaksa begitu ya pola-pola pendekatannya. Sama sekali, jadi tidak disuruh. Sebetulnya walaupun dibilang director, saya tidak pernah direct mereka di jalan. Oh, jadi ini secara alami saja begitu saya ya? mungkin lebih seperti mata-mata, cuma mengikuti mereka selama 5 tahun. Apa saja yang mereka melakukan, saya syuting di kamera. Kalau ada yang masuk ke rumah sakit, kalau ada yang menikah, ada yang cerai, pokoknya banyak sekali drama personal di film ini, dan saya ikut saja. Awalnya mereka memang bingung ya, Titi. Awalnya mereka selalu tanya, Daniel, kita hari ini ngapain ya? Aku bilang, enggak, terserah kalian. Terserah kalian, jadi memang ini mengikuti kehidupan keseharian. Titi keberatan nggak kehidupan kesehariannya dipublikasikan? Ya sebenarnya sih awalnya agak-agak ya gitu, keganggu gitu, mungkin secara yang kayak ada yang aku lagi pakai jilbab, terus aku buka, sebenarnya keganggu banget ya kan, otomatis keluarga suami aku itu yang lihat mungkin nanti, dan emang udah pada mencela aku, jadi ya sudahlah, udah nasi dia dibubur, udah sekalian aja gimana caranya ya kan, begitu udah ya? Jadi aku udahlah Daniel, aku ngikut lu aja dah, terserah kamu udah mau bikin apa terserah. Jadi kayak gitu kan sebenarnya kalau secara ini kan malu ya pakai jilbab terus buka itu kan ada di agenda. Ya ini kita juga bangga film dokumenter ini juga menang di kompetisi di Busan. Tapi apa ada perbedaan film yang ditayangkan di sini dengan yang diikut sertakan di kompetisi? Mungkin terus terang walaupun pemenangan di Busan itu sangat prestisius dan itu pertama kali ada film Indonesia menang selama 18 tahun Festival Busan itu, tapi terus terang bagi saya pribadi jauh lebih berarti, jauh lebih meaningful film jalanan ini bisa masuk bioskop komersil di Indonesia. Karena bagi saya dan mungkin bagi Titi dan Boni dan Ho juga, ini cerita dari hati, cerita potret Jakarta, cerita sebetulnya semacam surat cinta saya kepada Indonesia. Dan saya selalu dari awal proses ini, mimpi saya adalah film ini bisa ditonton banyak orang biasa, orang Indonesia yang masuk ke bioskop. Dan ini juga merupakan semacam eksperimen yang bagi saya sangat menarik. Kalau di Indonesia ini, di dunia media, cerita selalu kok dibikin oleh orang kaya, menceritakan tentang kehidupan orang kaya di rumah mewah, di Pondok Indah, sinetron gitu, untuk ditonton oleh orang miskin di daerah. Nah itu dinamiknya selalu seperti itu. Kontradiktif begitu ya. Dan nah cita-cita saya bikin cerita yang diceritakan dari mulut dan dari sudut pandang orang miskin, dari suara mereka sendiri, tanpa dimanipulasi, dan mereka tidak diperlakukan sebagai objek, tapi benar-benar sebagai manusia yang punya pesan, yang punya kearifan yang luar biasa, pintar dan penting, yang dari situ kita sendiri juga bisa belajar banyak. Dan itu ditayang di bioskop atau di TV, pokoknya di depan publik, supaya orang kelas menengah ke atas benar-benar bisa bayar untuk nonton cerita orang miskin dari perspektif mereka. Ada hikmah yang bisa dipetik ya dari film ini begitu ya. Nah Titi, kalau kita lihat sendiri juga sekarang ini kehidupan sudah berbeda ya, dulu dan sekarang. Yang paling dirasakan perbedaan dari kehidupan Titi apa? Ya kalau dulu kan kita bergaulnya sama teman-teman pengamen kayak gitu, terus lingkup kita kan pasti di bis, turun bis, naik bis, pulang ke rumah. Nah kalau sekarang kan setelah film ini udah jadi ya kan, kita lebih dikenal orang, terus banyak teman-temannya Daniel yang dari kalangan artis. Tentunya kegiatan pekerjaan juga
pekerjaan Jadi berbeda ya? bisa ya jadi berbeda. Mungkin ada ngamen juga, cuman bedanya ngamennya nggak di bis gitu. Sekarang udah mulai teratur dan mungkin nanti kedepannya akan rekaman dan konser begitu ya Amin. harapannya ya? Ada, kita udah bikin soundtrack Ya, ya. CD album Jalanan. Baik. Nanti bisa dibeli di jalananmovie.com di Oke. situs kami. Nah, kita masih membahas film ini, Daniel dan Titi. Kita jeda dulu sebentar ya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.